Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 3 Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Afria Anggraini SPD, selaku guru muatan lokal di SMA Negeri 3 Sawalunto. Di mana nantinya saya akan membersamai Ibu Afria dalam kegiatan observasi di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Afria Anggraini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Oke, apa kabar Bu Afria hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik. Baik Bu Afria, 2 hari yang lalu saya sudah membicarakan kepada Bu Afria kalau saya akan meminta izin untuk melakukan supervisi akademik di kelas yang Bu Afria ampu gitu ya. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan nantinya yang akan dilakukan. Yang pertama praobservasi yang sedang berlangsung, kemudian nanti ada kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Baik. Nah, hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran tentang kesiapan-kesiapan yang Bu Afria akan laksanakan nantinya supaya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ya Bu. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Afria dalam bidang akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Afria dalam proses pembelajaran. Nah, membuka percakapan kita hari ini, kalau boleh saya tahu apa nantinya harapan Bu Afria dari percakapan kita ini? Ya, di sini saya senang sekali ya, Bu. Saya sudah diajak bekerja sama oleh Ibu, dan juga saya senang disupervisi oleh Ibu, yaitu ini akan dapat menumbuhkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Bagaimana saya proses perencanaan pembelajaran saya di dalam kelas, dan juga di sini saya juga ingin berdiskusi bersama Ibu mengenai rencana pembelajaran yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jadi tujuan kita berdiskusi pagi ini adalah terkait persiapan yang akan Bu Afria lakukan nantinya dalam pelaksanaan kegiatan observasi di dalam kelas. Nah, kalau boleh saya tahu, nantinya Bu Afria akan menyampaikan materi tentang apa? Untuk pertemuan selanjutnya itu saya akan menyampaikan materi tentang Sumbang Dua Bale. Sumbang Dua Bale ya. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu, nantinya Bu dengan materi Sumbang Dua Bale tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin Bu Afria tuju begitu ya dari peserta didik. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya Bu Afria? Tujuan pembelajaran dari Sumbang Dua Bale itu yang pertama, siswa mampu memahami apa itu Sumbang Dua Bale. Yang kedua, siswa menjadikan Sumbang Dua Bale itu sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti ada 2 tujuan pembelajarannya tadi ya. Baik, dari tujuan pembelajaran tersebut apa nih arahnya? Untuk yang pertama yaitu siswa mampu untuk memahami apa itu. Saya menggunakan tayangan saya buat sendiri dan setelah itu saya jelaskan kepada siswa. Yang kedua yaitu dengan buku panduan yang disediakan di sekolah. Saya meminta siswa saya untuk membaca buku tersebut untuk menumbuhkan budaya literasinya. Dan juga saya meminta siswa itu untuk mencatat informasi apa saja yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, kalau untuk tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menjadikan Sumbang Dua Bale itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Di sini kegiatannya itu saya meminta siswa tersebut untuk berdiskusi secara berkelompok dan membahas tentang contoh-contoh apa saja yang terdapat di kehidupan sehari-hari tentang Sumbang Dua Bale ini. Oke, baik. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Bu Afri tadi sampaikan gitu ya. Jadi yang pertama tadi saya bisa tangkap memahami tentang apa itu Sumbang Dua Bale, dan nantinya yang kedua adalah siswa bisa menjadikan pedoman gitu ya Sumbang Dua Bale tadi dalam kehidupannya. Nah, baik. Tadi saya juga sudah mendengar area yang akan Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Yang pertama tadi ada membaca begitu ya Bu ya, di mana tujuan Ibu untuk mengembangkan membaca ini adalah supaya meningkatnya literasi dalam diri siswa. Nah, juga tadi yang kedua siswa bisa menerapkan yang mana yang Sumbang Dua Bale itu sehingga bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, baik. Jadi ada 2 tadi ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, kalau saya boleh tahu nih, jadi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan supervisi nanti di dalam kelas? Yang sudah saya siapkan yang pertama yaitu saya sudah menyiapkan modul ajar. Modul ajar di mana di dalam modul ajar itu saya sudah mencantumkan yaitu tentang KSE dan juga budaya positif seperti yang telah Ibu bimbing
kemarin kepada saya. Oke. Nah, jadi tadi Ibu sudah menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi, di mana di dalamnya juga sudah ada keterampilan sosial emosional gitu ya, dan juga sudah ada budaya positif di dalam modul ajar yang Ibu rancang gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, strategi apa nanti yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas berkaitan dengan modul ajar yang sudah Ibu kembangkan? Kalau strategi di sini saya memakai metode PBL, Problem Based Learning, di mana saya meminta peserta didik saya untuk berdiskusi bersama-sama mengenai setelah dia mampu untuk memahami apa itu sumbang dua balai, dia juga harus mampu untuk mengetahui contoh-contoh sumbang dua balai yang ada di zaman sekarang atau kehidupan sehari-hari. Berarti itu nanti yang akan itu metodenya yang akan Ibu laksanakan nantinya di dalam kelas gitu ya, problem based learning berdasarkan dalam programnya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan lagi mungkin tentang pembelajaran diferensiasinya, adakah yang Ibu laksanakan? Ya, kalau pembelajaran diferensiasinya ada di awal saya memberikan diferensiasi konten, yaitu melalui PPT. Saya membuat tayangan PPT, setelah itu saya jelaskan, dan juga saya menayangkan video tentang sumbang dua balai itu yang saya ambil dari YouTube sebagai pedoman untuk peserta didik saya mengetahui apa itu sumbang dua balai. Ada lagi yang mau Ibu tambahkan mengenai diferensiasi ini? Proses atau apa? Kalau diferensiasi proses yaitu dilakukan di diskusi kelompok. Nanti peserta didik itu saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi sistem pembagiannya di sini yaitu kebetulan ya Bu, di kelas itu tidak semuanya yang orang asli Minang, asli bersuku Minang. Jadi pembagian kelompoknya itu saya memilih beberapa orang Minang untuk menjadi ketua kelompok. Jadi nanti yang selain suku Minang ada itu Jawa, kebetulan juga ada di E2 itu ada dari Medan juga Bu. Jadi kita bagi dia di 4 kelompok tersebut sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan jumlahnya yang sama-sama banyak. Oke, baik. Jadi nanti pembelajaran yang Ibu laksanakan adalah tentang diferensiasi, ada 2 ya, ada konten dan ada proses. Baik, luar biasa sekali Bu Afria. Dari percakapan kita ini saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran yang Bu Afria lakukan. Nah, setelah saya mendengar persiapan strategi yang Ibu sampaikan tadi, jadi kapan nih kita akan melaksanakan supervisi ini? Insya Allah besok di hari Kamis ya Bu, di kelas 10 E2, yaitu jam 10.45 sampai 12.15. Oke, baik. Jadi besok saya pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Bu Afria untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang ada di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah itu nanti kita akan kembali melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Ibu, bersama dengan Ibu pengajar praktik dari CGP Angkatan 11 Kota Sawalunto. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sama Ibu karena telah dengan melakukan observasi ini juga akan meningkatkan kompetisi saya dalam meningkatkan pembelajaran saya di dalam kelas. Dan juga dengan percakapan ini saya juga dapat banyak gambaran nih tentang pembelajaran apa saja yang akan saya lakukan besok, mulai dari modelnya, strategi pembelajarannya, dan juga media apa yang bagus untuk saya tampilkan di pembelajaran saya besok. Oke, baik. Terima kasih Bu Afria atas waktunya dan sudah bersedia untuk kita melakukan percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di pertemuan observasi kelas besok. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, tidak boleh main HP, tapi jika dibutuhkan boleh. Oke, aku dari Ibu ya. Sekarang Ibu masuk ke materi kita, yaitu kendali diri orang Minangkabau. Ada yang tahu atau pernah mendengar tentang Sumbang Dua Baleh? Pernah. Gimana? Di sini. Udah baca di buku ya. Tapi sebelum Ibu masuk materi ini ada baca dulu ya? Ya, ada ya. Apa contohnya Sumbang Dua Baleh? Sedikit tentang Sumbang Dua Baleh. Jadi di sini di bab 4 ini dari orang Minangkabau, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan itu adalah yang pertama, anak-anak semua bisa mengetahui apa itu Sumbang Dua Baleh beserta contohnya. Yang kedua, anak-anak bisa mengimplementasikannya dalam atau menjadikan Sumbang Dua Baleh sebagai pedoman dalam misalnya dalam apa? Oke? Paham? Baiklah, Ibu masuk ke materi ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, masih mana? Supaya lebih lagi. Jadi di sini di bab 4 ini dari orang Minangkabau, tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan itu adalah yang pertama, anak-anak semua bisa mengetahui apa itu Sumbang Dua Baleh beserta contohnya. Yang kedua, anak-anak bisa mengimplementasikannya dalam atau menjadikan Sumbang Dua Baleh sebagai pedoman dalam suku Minang, sukunya suku Minang, samanya Samarinda, kalinya kali Indah. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit tentang Sumbang Dua Baleh. Setelah itu baru Anda akan Ibu kelompokkan. Kelompokkan itu berdasarkan berhubung kita karena Ibu semuanya bukan orang Minang ya, tapi kita harus ya belajar tentang Minangkabauan. Jadi Ibu mengelompokkannya, ketua kelompoknya harus yang orang Minangkabau. Bukan Ibu beda-beda, tapi supaya Anda bisa saling tahu, saling sharing sama teman-teman yang hebat dari Minang. Oke? Seperti yang Ibu bilang sebelum kita belajar Minangkabauan, apa bahasanya? Di mana bijak? Karena Minangkabauan itu bukan hanya tentang adat, tapi dia berlandaskan kepada syariat. Oke, paham semuanya ya? Sekarang Ibu akan jelaskan sedikit tentang Sumbang Dua Baleh. Setelah itu baru Anda akan Ibu kelompokkan. Kelompokkan itu berdasarkan berhubung kita karena Ibu semuanya bukan orang Minang ya, tapi kita harus ya belajar tentang. Ada dua hal yang menjadi ketentuan dalam perilaku bagi orang Minangkabau. Pertama, Sumbang Dua Baleh. Sumbang Dua Baleh yang akan kita belajar pada pertemuan satu, dan juga tentang adat sopan santun. Nah, nanti pertemuan kedua kita akan belajar tentang adat sopan santun. Sumbang Dua Baleh Minangkabau itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang berpotensi untuk berbuat salah, dan secara adat perbuatan sumbang itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi dia adalah perbuatan yang dilarang dalam Minangkabau. Apabila ada orang Minangkabau membuat sumbang, maka kepada orang itu dikatakan sebagai orang yang tidak tahu diadai. Kalau dia melakukan hal yang dilarang tersebut, maka dia dikatakan orang yang tidak tahu dengan adab. Tidak tahu dengan ampe, tidak tahu dikumpulan kan bahasa Minangnya, tidak kata hati, dan juga perkataan sembilannya yang tidak baiknya. Banyak kata-kata sembilan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau Sumbang Dua Baleh tersebut. Nah, lihat. Sumbang Dua Baleh ini adalah 12 perbuatan yang dianggap janggal atau sumbang sehingga dilarang atau tidak boleh dilakukan. Caki bilang pandai itu dia menyusun perbuatan tersebut menurut adat Minangkabau. Sumbang Dua Baleh ini banyak diperuntukkan bagi kaum perempuan. Namun Sumbang Dua Baleh juga berlaku untuk laki-laki. Memang kalau kita pelajari nanti itu memang banyak aturannya itu untuk perempuan, tapi juga berlaku untuk laki-laki. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, Ibu akan membagi Anda menjadi 4 kelompok. Silakan yang sudah Ibu tutup, Ayu. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, Ibu akan Baleh, tetapi contohnya yang terdapat pada zaman sekarang dalam Anda. Oke? Paham kan? Dari 12 sumbang itu silakan diskusikan contohnya, tapi yang terdapat pada zaman sekarang. Oke, paham? Silakan bikin nama kelompoknya dan langsung diskusi di akhir. Oke, setelah Anda diskusikan, nanti kita presentasikan ke depan kelas. Membagikan tugas kelompok Ibu serahkan kepada kelompok Anda masing-masing. Oke, harus ada moderator. Siapa yang akan materinya, siapa yang akan menjawab pertanyaannya. Oke, paham? Jawab sebagai moderator. Harus saling berbagi dan bekerja sama. Silakan saksikan. Kalau ada yang tidak jelas saja tidak apa-apa. Silakan Anda saksikan. Silakan gunakan media apa saja untuk mencari contohnya. Boleh lewat HP,
mulai lewat Bagel ya. Kita selesai sekarang, Ibu akan meminta Ananda untuk melihat video yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu silakan Ananda buat di catatan Ananda, tuliskan melalui video tersebut apa saja sumbang dua balek Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sawalunto. Pada kesempatan kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Alfria Anggraini SPD selaku guru muatan lokal di SMA Negeri 3 Sawalunto. Dan saya juga didampingi oleh Ibu Fitri Hayati selaku pengajar praktik dari CGP Angkatan 11 Kota Sawalunto. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi kepada Ibu Alfria Anggraini SPD. Selamat siang Bu Alfria. Selamat siang Bu Siska. Ya, baik. Gimana kabar Ibu Alfria hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi Ibu Alfria, pada kesempatan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas gitu ya Bu. Nah, gimana nih perasaan Ibu Alfria setelah mengikuti kegiatan observasi kelas kemarin? Alhamdulillah senang ya. Saya bisa lebih melakukan pembelajaran bisa lebih baik lagi gitu dengan adanya observasi ini. Dan pun siswa juga lebih senang, lebih happy karena pembelajaran yang dilakukan memang bagus dan sesuai dengan model yang saya buat. Oke, baik. Jadi Ibu sudah merasa senang gitu ya dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam kelas kemarin. Oke, Bu Alfria, bisa dijelaskan kembali Ibu area pengembangan apa yang kemarin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas? Oke, baiklah. Di sini di modul yang saya buat, area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama yaitu menerapkan atau menumbuhkan keterampilan sosial emosional siswa, yaitu tadi dengan cara pada saat dia berbagi kelompok gitu, berdiskusi, dia bisa menyampaikan pendapatnya. Setelah itu juga menerapkan budaya positif kepada siswa dan menerapkan diferensiasi proses serta adanya diferensiasi konten dari modul pembelajaran yang selanjutnya. Oke, baik. Jadi ada 3 ya Bu ya yang saya tangkap area pengembangan diri yang dicapai ketika pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Yang pertama KSE, yang kedua adalah budaya positif, dan yang ketiga adalah pembelajaran diferensiasi, baik itu diferensiasi konten maupun diferensiasi produk. Nah, menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Apakah sudah tercapai apa area yang Ibu kembangkan itu atau belum? Kalau menurut saya pembelajaran kemarin itu alhamdulillah sudah baik, tetapi belum 100%. Karena pada saat pembelajaran itu masih ada siswa yang
belum fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, baik. Berarti area pengembangannya sudah hampir tercapai begitu ya Bu ya, tapi belum sampai 100%. Nah, apakah itu akan menjadi kendala yang Ibu temui kemarin di dalam kelas? Ya, itu adalah kendala karena mungkin bagi siswa yang tidak fokus tadi dia belum sepenuhnya mengetahui tentang materi yang saya ajarkan kemarin, yaitu tentang sumbang dua balet. Oke, baik. Jadi siswa tidak fokus gitu ya Bu ya. Nah, selain belum paham tadi, kira-kira apa lagi penyebab siswa itu masih belum fokus gitu Bu Alfi? Kalau menurut pengamatan saya, mungkin bisa jadi anak tersebut atau beberapa ya, tidak semuanya, mungkin memiliki gaya belajar yang kinestetik. Jadi itu yang membuat siswa tersebut dia tidak fokus dalam belajar di kelas. Jadi selain dia belum paham tadi, juga ada yang kedua adalah karena gaya belajarnya ya Bu ya, yang belum difasilitasi mungkin kemarin juga. Oke, kira-kira gimana Bu cara Bu Anggi untuk mengatasi hal tersebut tadi? Kalau menurut saya mengatasinya dengan cara, setelah saya tahu kalau fokus siswa tersebut itu mungkin karena daya belajar kinestetiknya tadi, lalu saya berupaya untuk membuat diferensiasi lain, yaitu diferensiasi produk yang sekarang Bu Siska. Setelah itu saya memfasilitasi siswa tersebut untuk bisa mempraktekkan tentang sumbang dua balet tersebut, mengingat sekarang kita ada di dunia era digital yang semakin marak. Makanya dari itu saya menyuruh siswa tersebut untuk membuat membuat video, habis itu kami upload ke YouTube tentang sumbang dua balet tersebut. Jadi siswa tersebut mempraktekkan sumbang dua balet tersebut dan bisa dilihat oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi rencana ke depan yang akan Bu Anggi lakukan gitu ya, dan untuk mengatasi gaya belajar dari siswa tadi, Bu Anggi akan meminta kepada siswa untuk mempraktekkan secara langsung tentang praktek sumbang dua balet tadi dan menguploadnya melalui media YouTube begitu ya Bu Anggi. Nah, rencananya kapan ini akan Bu Anggi laksanakan gitu kegiatan ini? Perubahan Rencananya saya akan melakukannya minggu depan. minggu depan gitu ya. Minggu depan Bu Anggi laksanakan gitu ya. Oke, baik. Harapan Bu Anggi lakukan itu kira-kira apa Bu Anggi? Ya, harapan saya semoga dengan membuat video tersebut, siswa kan bisa lebih aktif lagi. Setelah itu dia bisa mempraktekkan sumbang dua balet tersebut dan bisa menjadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari, bahwa sumbang dua balet itu tidak boleh diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti itu harapan Bu Anggi ya, dia bisa menerapkan larangan gitu ya dari sumbang dua balet itu. Baik, terima kasih Bu Afri Anggraini atas percakapan kita kali ini tentang pasca observasi. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Afri Anggraini. Selanjutnya kami minta kepada Ibu pengajar praktek Ibu Fitri Hayati untuk mengalihkan masukannya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sekali saya ucapkan terima kasih ya Ibu Anggi sudah bersedia menjadi rekan yang bisa diobservasi oleh Siska Lestari selaku JKT di sini. Dan kegiatan praktik coaching ini adalah lanjutan dari kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh Bu Siska Lestari sebelumnya. Dan saya ingat tadi bahwasannya Ibu Siska Lestari sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Anggi juga sudah bisa menjawab pertanyaan, kemudian memberikan solusi-solusi berdasarkan apa tantangan yang dialami oleh Ibu Anggi tadi di kelas tentang sumbang dua balet tadi. Dan saya memperhatikan di sini bahwasanya dengan pertanyaan diajukan oleh Bu Siska Lestari tadi, Bu Anggi dapat menggali potensi dari diri Bu Anggi sendiri untuk menemukan solusi sendiri apa langkah-langkah berikutnya yang akan Bu Anggi terapkan di kelas, sehingga anak ini benar-benar bisa
aktif dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Anggi bahwa nanti akan ada diferensiasi produk ya tadi ya, dan ini memang sudah terukur dan sudah sistematika sesuai dengan langkah-langkah dari coaching yang dilakukan oleh khusus sekali-sekali. Dan saya bisa katakan bahwa saya praktek coaching pra observasi ini terhadap yang dilakukan oleh khusus sekali-sekali dapat dinyatakan selesai dan sesuai dengan aturan pasca observasi. Selamat Ibu Siska dan terima kasih kepada Ibu Anggi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitriayati selaku pengajar praktek dari CGP Angkatan 11 Kota Samarinda. Baik, demikianlah tadi percakapan pasca observasi yang terjadi antara saya Siska Lestari selaku CGP Angkatan 11 Kota Samarinda dengan Ibu Afri Anggraini selaku guru yang diobservasi dan Ibu Fitri Hayati selaku pengajar praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.